Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Rika Rismaya dengan nomor induk mahasiswa B100-19043 akan sedikit memaparkan dan mengulas mengenai analisis kasus persaingan usaha dalam studi kasus persaingan usaha tidak sehat terhadap air minum dalam kemasan. Namun sebelumnya, kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan hukum persaingan usaha. Hukum persaingan usaha dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha. Dua persaingan yang wajar dengan mematuhi aturan main tertentu disebut persaingan sehat dan memberi dampak positif bagi pihak-pihak yang bersaing, yaitu adanya motivasi untuk lebih baik. Namun, jika persaingan sudah tidak sehat, maka persaingan akan memberi dampak buruk bagi kedua belah pihak. Nah, di sini saya akan mengulas mengenai kasus persaingan usaha tidak sehat yang terdapat di dalam usaha air minum dalam kemasan yang terjadi pada akhir tahun 2016 silam. Perkara ini bermula dari laporan para pedagang retail maupun eceran ke kantor KPPU pada September 2016. Para pedagang mengaku telah dihalangi oleh pihak PT Tirta Investama, yakni sebagai produsen aqua untuk menjual produk le mineral yang diproduksi oleh PT Tirta Fresindo Jaya atau Mayora Group. Salah satu klausul perjanjian retail menyebutkan apabila terdapat pedagang penjual produk le mineral, maka statusnya akan diturunkan dari Star Outlet atau SO menjadi wholesaler atau eceran. Atas perbuatan itu, PT Tirta Fresindo Jaya ini melayangkan somasi terbuka terhadap PT Tirta Investama di surat kabar pada tanggal 1 Oktober 2017. Somasi ini selanjutnya ditanggapi oleh Otoritas Persaingan Usaha. Kemudian, KPPU mengendus pihak praktik persaingan usaha tidak sehat dalam industri air minum dalam kemasan. Dari sidang-sidang di KPPU, diketahui bahwa tim investigator setidaknya memiliki 3 bukti. Salah satu bukti yang dimiliki tim investigator yakni bukti komunikasi berupa email. Adapun email pertama dikirim oleh Kepala Penjualan PT Balina Agung Perkasa selaku distributor PT Tirta Investama kepada Key Account Eksekutif atau KEE Jakarta 2 PT Tirta Agung Investama dengan subjek degradasi SO menjadi WO atau eceran. Email tersebut juga dikirimkan kepada Branch Manager PT Balina Agung Perkasa yang pada pokoknya email tersebut menyatakan permasalahan penjualan le mineral karena pertimbangan terhadap salah satu toko yang memutuskan untuk lebih memilih menjadi SO le mineral. Email kedua menyatakan sehubungan dengan salah satu upaya untuk menghambat pertumbuhan kompetitor atau le mineral di area Jakarta 2, maka dipandang perlu untuk mengambil tindakan degradasi SO menjadi WO bagi yang menjual produk lain selain aqua. Kemudian email ketiga ditunjukkan kepada Depo Tirta Investama Karawang. Adapun isi email tersebut, jangan sampai diberikan harga SO sesuai dengan prinsipal yang sudah diputuskan dengan distributor Balina Agung Perkasa. Lalu email keempat di tanggal yang sama, terdapat balasan dari Depo Tirta Investama Karawang siap menjalankan apa yang menjadi keputusan KAE Tim Jakarta 2. Degradasi tersebut menyebabkan sang agen mendapatkan harga 3% lebih mahal. Perbandingannya bagi Star Outlet atau SO, harga yang dikenakan sebesar 37.000 per karton untuk ukuran 600 ml. Sementara bagi WO dikenakan 39.350 per karton. Adapun analisis dari kasus tersebut yang telah bergulir di Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU
telah terdaftar dengan nomor perkara nomor 22-KPPU-L-2016 diketahui telah memenuhi unsur-unsur persaingan usaha tidak sehat, yaitu perjanjian tertutup, diantaranya unsur pelaku usaha, unsur perjanjian, unsur mengenai harga atau potongan harga, unsur barang, unsur memuat persyaratan tidak akan membeli barang, dan unsur tidak akan membeli barang dari pelaku usaha pesaing. Selain itu, juga telah memenuhi unsur-unsur kegiatan penguasaan pasar, yaitu unsur menghalangi konsumen dan pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku pesaingnya. Dan posisi dominan yang meliputi unsur pelaku usaha dan unsur pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan. Hal tersebut didasarkan pada pasal 15 ayat 3, pasal 19, dan pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Para terlapor telah memenuhi semua unsur-unsur pelanggaran hukum yang mereka lakukan. Dengan terbuktinya para terlapor melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, pasal 15 ayat 3 huruf B tentang perjanjian tertutup, dan pasal 19 huruf A dan B tentang penguasaan pasar. Di sini dapat kita lihat bahwa telah terjadinya suatu pemusatan pasar oleh terlapor 1 yang dibuktikan melalui bukti-bukti dan keterangan para saksi pemasok produk Aqua yang menyatakan bahwa produk Aqua adalah produk yang paling banyak dijual dan dicari di toko. Dan kemudian, para pedagang yang berstatus SO juga akan diturunkan statusnya menjadi WO apabila diketahui oleh pihak terlapor 1 menjual produk dari pesaingnya yaitu mineral. Adapun perilaku para terlapor dianggap melanggar aturan peraturan perundang-undangan anti monopoli karena dapat membuat tertutupnya akses produk mineral jadi susah dijangkau di dalam pasar bersangkutan. Maka dari itu KPPU menghukum terlapor 1 dengan denda sebesar Rp13.445.450.000 dan denda terhadap terlapor 2 sebesar Rp6.294.000.000 sebagai bentuk denda administratif. Sekian pembahasan kali ini, semoga bisa dipahami dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.